wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu terkait dengan gizi pada kehamilan. Sebagaimana kita ketahui, kehamilan adalah suatu fenomena fisiologis yang dimulai dengan adanya proses pembuahan dan diakhiri dengan adanya proses persalinan. Ini menurut Mansur 2001. Nah, pada kehamilan normal, saluran cerna dan organ-organ penunjangnya di sini telah mengalami perubahan, ya baik secara anatomis maupun fungsional. Nah, akibat perubahan inilah biasanya ada namanya adaptasi sehingga menyebabkan beberapa penyakit yang sering dialami oleh ibu hamil pada saluran cerna. Kehamilan sendiri merupakan bagian dari proses reproduksi manusia, yang mana output atau outcome dari kehamilan adalah bayi, yaitu bayi yang dilahirkan ya sebagai hasil reproduksi dan diharapkan lahir dalam keadaan yang sehat. Kalau janin biasanya kita sebut ketika dia berada dalam alam rahim ya, janin atau fetus. Namun kalau dia sudah keluar kita sebut dengan bayi. Pada wanita, di sini kehamilan merupakan masa yang sangat kritis ya buat kehidupannya dia. Karena apa? Karena pada wanita hamil, pada ibu hamil di sini ada keterkaitan dari sisi fisik, psikologis dan sosial kondisi. Nah, di mana di sini diharapkan ibu hamil ini benar-benar dalam kondisi yang sehat sehingga menghasilkan bayi yang sehat. Seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibu hamil merupakan kelompok rawan gizi, sehingga di sini dia benar-benar memiliki kebutuhan khusus ya. Harus memiliki perawatan khusus ya, agar ibu dan janinnya dalam keadaan yang sehat. Tadi dari sisi fisik ya, psikologi dan sosial. Kita lihat saat-saat sekarang telah banyak tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang telah memprioritaskan khusus untuk ibu hamil. Seperti di kereta, kemudian di bis ya, di beberapa tempat umum lainnya. Karena ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk ibu hamil ya, atau perawatan khusus pada ibu hamil dan janin. Kemudian dari sisi psikologis biasanya di sini juga keluarga terdekatlah yang akan memberikan support penuh khususnya pada suami dan keluarga inti seperti itu. Kemudian kita tahu juga bahwa kesehatan fisik dan mental pada wanita sebelum dan setelah hamil ini sangat mempengaruhi kondisi bayi yang akan dilahirkan karena ada semacam ikatan bonding antara janin dengan si ibu seperti itu. Nah, kehamilan sendiri selalu disertai dengan adanya perubahan anatomi, fisiologis, dan psikologis, di mana ketiga inti ini semuanya akan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Kemudian, perubahan-perubahan anatomi, fisiologis ini diperlukan untuk pengaturan metabolisme, kemudian pertumbuhan janin, persiapan kelahiran dan menyusui. Kemudian pertumbuhan plasenta di sini juga sangat penting bagi gizi janin karena merupakan organ metabolisme. Nah, kita lihat di sini ada fungsi utama plasenta, di mana yang pertama adalah produksi hormon yang diperlukan untuk metabolisme janin, ya, kemudian mengangkut dan menyimpan oksigen dan zat-zat gizi, serta sisa metabolisme dari ibu ke janin dan sebaliknya. Kemudian di sini juga untuk mendukung pertumbuhan janin di sini. Nah, karena apa? Pada masa kehamilan telah terjadi peningkatan volume kehamilan itu, volume darah itu hingga 50% dari wanita yang tidak hamil gitu. Jadi cukup sangat signifikan kondisi pada ibu hamil meningkat ya 50%. Nah, hal ini berpengaruh terhadap sistem kardiovaskuler, kemudian ada sistem pernafasan dan fungsi ginjal. Kalau kita lihat satu persatu di sini dari mulai sistem kardiovaskuler, dia terjadi adaptasi yang dimana di sini kebutuhan metabolisme dan pertumbuhan janin diharapkan bisa terpenuhi. Kemudian ada peningkatan kardiak hipertrofi ya, kenaikan volume darah ya, cardiac output dan posisi jantung yang berubah. Dari sisi pernapasan di sini kita lihat sistem pernapasan dia beradaptasi terjadi untuk mengimbangi peningkatan metabolisme pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Kemudian pada fungsi ginjal di sini meningkat karena adanya peningkatan metabolisme dan ekskresi dari tubuh ibu maupun janin. Jadi mempengaruhi GFR-nya ini meningkat seperti itu. Nah, pada alat cerna seperti apa? Pada alat cerna di sini adanya peningkatan nafsu makan, ya, biasanya terjadi di trimester 2 dan 3. Kemudian mual dan muntah di awal-awal trimester, yang mana di sini akibat dari adanya
perubahan sistem hormonal sehingga tubuh mengalami adaptasi. Nah, kemudian dari itu semua juga bisa menyebabkan motilitas usus yang terlambat sehingga terjadi sembelit atau konstipasi. Kemudian di sisi lain ini juga bisa meningkatkan absorpsi zat gizi ya. Karenanya memang alat pada pencernaan di sini adalah sesuatu hal yang vital juga pada kehamilan karena terjadi perubahan sistem hormonal yang menyebabkan motilitas usus melambat juga. Kemudian apabila di trimester ketiga si ibu ini kurang serat, otomatis motilitas usus melambat dengan tidak diimbangi asupan serat yang tinggi bisa menyebabkan konstipasi. Kemudian ditambah lagi ibu ini juga harus benar-benar memperhatikan aktivitas fisiknya. Nah, hormon ya, dalam kehamilan diekspresikan lebih dari 30 jenis hormon. Nah, apa sih hormon yang paling penting? Hormon yang paling penting adalah progesteron dan estrogen. Kalau kita lihat di sini hormon progesteron dia berperan pada motilitas usus tadi ya, yang melambat dan relaksasi jaringan otot halus. Kemudian ini biasanya memang kalau dari sisi gizi ini menguntungkan karena apa? Waktu absorpsinya zat gizi di sini lebih lama ya. Kemudian dia bisa menyimpan lemak tubuh. Kalau hormon estrogen dia biasanya terjadi peningkatan retensi protein, absorpsi kalsium dan retensi cairan serta BMR. Kemudian pengaruh zat gizi di sini pada kehamilan otomatis asupan energi sehari-hari dia mengandung ya, harus mengandung kurang lebih 1000 kilokalori untuk pemenuhan zat-zat gizinya. Kemudian kekurangan asam folat juga bisa mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan ya dan perkembangan sehingga menyebabkan BBLR ya dan cacat bawaan. Contohnya di sini terjadi spina bifida atau penyakit degeneratif. Jadi ini cocok dengan teori Barker yang mengatakan bahwa penting sekali kita memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai dari trimester awal kehamilan hingga golden age atau 2 tahun si bayi ini tumbuh seperti itu. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi di sini adalah bayi yang dilahirkan ya, biasanya pada golongan status sosial ekonomi rendah. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pregnancy outcome. Kemudian jarak kelahiran yang pendek, kemudian umur ibu yang kurang dari 18 tahun. Kemudian apalagi, nah di sini yang paling penting antenatal care ya, perawatan selama kelahiran, sebelum kelahiran di sini, sebelum kelahiran, jadi atau selama kehamilan. Ini sangat penting. Biasanya pemerintah memiliki ada aturannya itu 4 kali selama kehamilan. Jadi trimester 1 sekali, trimester 2 sekali, kemudian trimester 3 itu 2 kali. Itu minimal. Nah, baiknya bagaimana? Baiknya adalah setiap sebulan sekali ibu memeriksakan kandungannya agar bisa memantau perkembangan janinnya. Nah, apalagi faktor yang mempengaruhi terhadap pregnancy outcome ya, yaitu gaya hidup si ibu. Apakah merokok, minum alkohol, atau obat-obatan yang tidak dengan resep dokter, seperti itu. Biasanya ini hal-hal inilah yang mengakibatkan prematur atau si janin atau bayi ini lahir tidak cukup bulan, atau bisa juga menyebabkan fetal alcohol syndrome atau bayi sakau. Ini telah banyak penelitian-penelitian yang ada kaitannya antara ibu yang mengonsumsi alkohol ya, yang mengakibatkan fetal alcohol syndrome pada bayi. Kemudian berat badan kehamilan. Kita lihat berat badan kehamilan ya, di sini sebelum dan selama kehamilan itu mempengaruhi pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Kita lihat kalau ibunya dia punya berat badan rendah saat sebelum hamil ya, biasanya risikonya lebih tinggi pada ibu untuk melahirkan bayi yang berat badannya lahir rendah. Itu kurang dari 2.500. Dan biasanya juga risiko pada ibu hamil ini ya mengalami kematian seperti itu. Karena memang kondisi yang resiko ini ya pada ibu hamil ini biasanya disebabkan karena ibunya kurang gizi atau kelahiran prematur dan bisa juga menyebabkan bayinya meninggal seperti itu. Kemudian ini ada anjuran ya, anjuran kenaikan berat badan selama kehamilan. Kita bisa lihat dari status gizi ibu yang kurus hingga ibu yang memiliki status gizi obes. Jadi memang maksimal kalau untuk yang obes itu adalah dia tidak bisa lebih dari 7 kilo. Jadi harus kurang dari 7 kilo. Seperti itu. Ini adalah pertambahan berat badan ya, sehingga yang normal adalah kurang lebih 11-13 kilo. Dan pertambahan berat badan ini sangat mempengaruhi plasenta. Jadi plasenta itu memang kalau kita lihat di sini 0,7 kg atau 700 gram itu adalah rata-rata plasenta normal. Memang beratnya seperti itu. Normalnya 700 ya, 600 sampai 700 gram. Nah, kemudian pertambahan berat badannya di sini ada trimester 1, trimester 2 dan 3 ya, berbeda. Nanti bisa dilihat. Kemudian
kecukupan zat gizi ibu hamil. Kita lihat kecukupan zat gizi ibu hamil di sini selama kehamilan adalah 80 kilokalori ya per 280. Jadi kurang lebih 285 kilokalori atau 300 deh di sini untuk yang trimester 2 atau trimester 2 dan 3 ya. Kalau trimester 1 di sini 180. Tapi nanti bisa dilihat variasi ini di AKG terbaru ya. AKG terbaru di tahun 2014 bisa teman-teman lihat ya, jumlah kenaikan atau tambahan asupan kalori, kemudian beberapa zat gizi lainnya pada trimester 1 dan trimester kedua dan 3. Ini adalah bentuk atau jumlah porsi yang disarankan. Seperti ini contohnya. Nah, kita masuk ke dalam kasus kehamilan. Kasus kehamilan yang saya ambil di sini karena kaitannya sangat penting terhadap dehidrasi kehamilan ya, atau hipohidrasi. Jadi bedanya hipohidrasi dengan dehidrasi adalah kalau hipohidrasi dia kekurangan air beserta zat-zat terlarutnya, tapi dehidrasi adalah dia kekurangan air saja. Ya. Tapi dengan kondisi seperti ini saja, ya, dari beberapa riset juga, dari riset yang sudah ada bahwa dehidrasi ini sangat mempengaruhi atau hidrasi ini sangat mempengaruhi ya penyerapan zat-zat gizi untuk masuk ke dalam sel. Begitupun sebaliknya, dia akan membantu sistem atau sisa-sisa metabolisme ini keluar dari sel seperti itu. Nah, kalau ibu hamil tidak memperhatikan asupan cairan, ya, apa sih yang akan terjadi? Ya, salah satunya adanya perdarahan pasca persalinan, ya pasca salin, oligohidroamnion, persalinan lama, terjadi preeklamsia, kemudian ada hiperemesis gravidarum. Ini bisa dilihat ya. Kemudian masalah gizi lainnya apa? Nah, ini masalah gizi pada ibu hamil. Kalau tadi adalah masalah gizi yang umum terjadi ya pada ibu hamil yang biasanya disebabkan yang tanpa kita sadari bahwa ibu hamil mengalami kurang air ya, atau dehidrasi. Karena 50% di negara kita ibu hamil ini mengalami kurang air dan akan berdampak pada output kehamilan seperti itu. Nah, masuk ke masalah gizi pada ibu hamil ya. Di sini ada kekurangan energi kronis ya, ada anemia gizi, yaitu lebih dari 50% ibu hamil kita ini masih mengalami anemia dan ini sangat berisiko terhadap BBLR ya. Perdarahan ya, kematian ibu dan bayi. Kemudian gangguan akibat kurang yodium ya di daerah endemik yaitu biasanya hampir 16% ya bumil ini mengalami gaki sehingga bisa menyebabkan penurunan kecerdasan. Kemudian bumil ini juga menyadari bahwa kebutuhan gizinya meningkat tapi biasanya kurang menyadari sehingga dia menjadi membatasi asupan makannya gitu. Bahkan ditambah lagi ada konsep tabu di sini. Tidak boleh makan A, tidak boleh makan B gitu ya. Yang notabene belum terkonfirm apakah secara sisi ilmiah itu benar atau tidak seperti itu. Kemudian juga biasanya cenderung mengurangi konsumsi makan karena biasanya ada omongan ini nanti takut sulit melahirkan karena bayi yang terlalu besar seperti itu. Nah, upaya pencegahan yang dilakukan ya salah satunya di sini ada kita mulai dari wanita usia subur ya. Jadi memang tingkat kesadaran kita harus mulai dari wanita subur sebagai calon ibu. Kita harus memperhatikan apakah lila atau lingkar lengan atasnya ini lebih dari 23,5 atau tidak. Kalau dia masih kurang, maka perlu menambahkan asupan makannya untuk bisa meningkatkan status gizinya seperti itu. Kalau ibu hamil yang kek gimana? Ibu hamil yang kek pastinya ada harus memberikan tambahan energi dan protein ya pada asupannya seperti itu. Dan pastinya di sini yaitu pemeriksaan kehamilan ya, yang tadi saya bilang bahwa minimal 4 kali. 4 kali karena ini adalah program pemerintah. Nah, baiknya memang 1 bulan sekali untuk melihat perkembangan janin setiap bulannya. Kemudian minum pil tambah darah ya 3 kali 30 tablet. Ya, kemudian adanya pemantauan kehamilan dengan KMS ibu hamil dan makan bergizi seimbang sehingga terjadi pertambahan berat badan yang sesuai. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa ya pada puskesmas ya khususnya di daerah-daerah itu sudah ada program pemberian makanan tambahan khusus untuk bumil yang mengalami kekurangan energi kronis ya. Biasanya makanan ini memiliki kandungan energi 400 kilokalori dan 12 gram protein selama 90 hari ini diberikan ya, dengan harapan
pertambahan berat badan ini meng-catch up ya, sesuai dengan kurva. Nah, kita juga tahu bahwa setiap kali fase kehamilan dari trimester 1, kemudian trimester kedua dan trimester ketiga, ini memiliki kebutuhan atau ciri khas kebutuhan asupan gizi yang berbeda. Biasanya di trimester 1 diprioritaskan pada ibu hamil di sini bisa mencukupi kebutuhan zat besi ya dan asam folat untuk pertumbuhan sel pada janin ya, pertumbuhan sel pada janin, kemudian untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Kemudian di trimester kedua biasanya ditambahkan lagi dengan asupan kalsium ya untuk bisa menambah atau membentuk tulang ya, dalam upaya pembentukan tulang. Trimester ketiga balik lagi ditambahkan lagi untuk zat besi untuk persiapan kelahiran seperti itu. Jadi memang setiap kali zat-zat gizi yang di sini sesuai dengan periode trimester ini sangat dibutuhkan dan memiliki ciri khas tertentu di setiap periode kehamilan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.